Tapi saya senang, saya merasa nikmat, saya merasa bahagia. Soalnya aku oleh duit. Omonganmu kok bener ya? Yang ngawi ini gini. Amin. Konco, nyelaran. Konco karo duit itu lebih penting. Duit. Makanya akeh tukaran ambek konco ya gara-gara duit. Akeh gegeran ambek konco ya gara-gara duit. Jadi konco karo duit lebih penting. Duit. Ayo saya coba pikirin. Jangan dulu. Kok di situ kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hadirin kiram. Yang sama kita kawani beliau Abah Kiai Haji Anwar Zahid beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan keberkahan. Amin. Lancarkan dakwahnya dan semua dakwah-dakwahnya diberikan membawa kebaikan buat kita semuanya. Amin. Umat Islam khususnya warga Indonesia. Amin. Amin. Malam hari ini adalah malam yang bahagia buat kita semuanya tentunya karena beliau Masya Allah luar biasa di tengah capeknya mungkin kalau kita habis penerbangan dari kemarin siang sampai tadi pagi di bandara langsung siangnya tadi untuk tabligh akbar sekarang masih mau menyapa kita semua. Masya Allah. Mudah-mudahan telah panjenengan dengan melihat wajah-wajah tulus ini ya. Mudah-mudahan Tulus penuh. menjadi berkah. Amin, ya Allah. Amin. Semakin semangat untuk menyapa kita semuanya. Amin, ya Allah. Tidak panjang lebar, ya ini hanya sekedar beliau menyapa kita. Mudah-mudahan ada pesan dan pesan buat kita semuanya yang sedang bukan hanya berjuang untuk mencari nafkah, tapi juga menghidupkan Islam di bumi ini. Amin, ya Allah. Untuk itu, waktu dan tempat kami tafadhal masykur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukru lillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Allahumma Muhammad shalli alaihi. صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا آمين. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز
Sattar ya Rabbal Alamin. Amma ba'du. Ustaz Syihab bersama seluruh jamaah Adhanakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhahi. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat barokah dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah. Sebagaimana nama masjidnya barokah. Barokah itu ziyadatul khair, selalu bertambahnya kebaikan. Orang yang hidupnya barokah itu stabil dan dinamis dalam kebaikan. Tentu kebaikan sesuai dengan ukuran kita. Beda dengan kebaikannya Rasulullah yang memang lurus. Rasulullah itu baiknya kafah, sempurna dalam semua aspek kehidupan. Makanya beliau menjadi uswatun hasanah, karena Rasulullah sedikit pun gak ada buruknya, gak ada jeleknya, gak ada salahnya. Kalau kita kan sebaik-baiknya kita pasti ada jeleknya. Setiap orang baik itu pasti mempunyai masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Ini bagi ukuran kita. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Setiap orang baik pasti pernah buruk. Ustaz Syihab ini saya yakin beliau orang baik. Tapi sebaik-baiknya beliau dulu waktu mondok pasti pernah gasak. Masya Allah. Bahkan dulu pernah di warung itu ngambil pisang goreng 5 bayar 3. Itu kalau orang sekelasnya kita. Maka dalam bahasa yang sering saya sampaikan, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Maka jangan pernah merasa diri kita baik, jangan pernah merasa diri kita selalu baik, jangan pernah merasa diri kita lebih baik. Karena kita nggak tahu suatu saat kita akan berubah menjadi buruk. Dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Maka kalau kita sekarang melihat orang yang sepertinya buruk, jangan pernah dihina, jangan pernah direndahkan, karena kita tidak tahu kalau suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Dan bagi yang masih buruk-buruk seperti yang di hadapan saya ini, jangan pernah berputus asa untuk terus berjuang menjadi baik. Amin ya Allah. Amin. Kuncinya barokah itu di situ. Dan setiap kita menginginkan kehidupan yang barokah, karena memang barokah itu yang bikin bahagia. Barokah itu yang bikin bahagia. Dan bahagia itu wajib hukumnya. Susah itu dosa. Saya kalau ngomong susah itu dosa, biasanya suka diprotes. Apalagi yang saya hadapi orang-orang susah. Ya kalau susah itu dosa, padahal hari-hari saya itu susah. Berarti hari-hari saya penuh dengan dosa. Ya tak jawab iya. Yang nyuruh susah siapa? Memang susah itu dosa. La takhaf wa la tahzan. Hidup itu nggak boleh sedih, nggak boleh takut. Hidup itu nggak boleh susah. Makanya orang susah itu dosa. Saya sering dibantah, masa susah kok dosa? Lena uripku susah terus berarti aku lah dosa terus. Ya iya. Orang susah itu sebab yang dilakukan salah dan jelek. Selama yang dilakukan baik dan benar, gak mungkin orang itu susah. Mbok alon-alon oleh sampean bantah omonganku. Saya siap adu argumentasi kok.
Yang bikin orang susah itu karena yang dilakukan jelek dan salah. Selama yang dilakukan baik dan benar, gak mungkin orang itu susah. Makanya gini ya, kalau pengen tahu yang kita lakukan baik atau jelek, gampang. Istafti qalbak, tanya pada hatimu. Sampeyan melakukan apa saja kok hatinya ayem, senang, gembira, bahagia, pasti yang sampeyan lakukan itu baik. Nglakoni opo ae kok atine tenang, seneng, bahagia, mesti sing dilakoni apik. Melakukan apa saja kok hatinya cemas, gelisah, sedih, pasti yang dilakukan salah. Kayaknya masih belum paham ini. Sampeyan kalau sekali waktu tahajud, maaf saya bilang sekali waktu, soalnya wajah-wajah yang saya ini wajah yang jauh dari cahaya ilahiyah maksudnya. Kalau sekali waktu mbok perkara utange akeh, perkara duwe masalah gede, tahajud, tolong jujur, ketika sampeyan melakukan tahajud itu perasaannya sampeyan susah apa senang? Ini gak jawab berarti aja nggak tahu tenang. Mesti ayem, mesti tentu. Karena itu yang dilakukan baik. Ya sekarang aja lah, sekarang aja. Sampean berada di tempat yang baik, mengikuti aktivitas yang baik. Kayak gini, perasaannya susah apa senang? Senang. Lali kan utangnya. Sementara. Pokoknya yang ngelakoni opo ae ati kok tenang, gembira, mesti sing dilakoni apik. Lagi wirid, lagi zikir, lagi baca Quran, lagi ngaji, lagi sholat, mesti hatinya tenang. Karena yang dilakukan baik. Coba orang yang nyuri, gak mungkin tenang. Gak mungkin tenang. Pokoknya orang kalau melakukan hal-hal yang jelek itu mesti gak tenang. Terus gini aja. Tolong dijawab. Sampeyan yang udah punya istri, naik motor, bonceng istrinya sendiri, sama bonceng istrinya orang, rasanya sama apa beda? Beda. Berarti kulino. Aku ora ngerti, aku sampean jawab loh. Jawabnya langsung spontan. Niki Berarti kulino. belum boten lho. Oh, gojek. Tapi Mesti tenan. beda. Beda. Duduk di samping istri sendiri sama duduk di samping istri orang, sama apa beda rasanya? Beda. Malah Jadi orang jawab. susah itu karena yang dilakukan salah. Selama yang dilakukan baik, benar, nggak ada orang susah. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut. Kenapa orang takut? Ya karena yang dilakukan salah. Kalau yang dilakukan benar, nggak mungkin orang itu takut. La wala tahzan, jangan sedih, jangan susah. Kenapa orang sedih? Kenapa orang susah? Ya karena yang dilakukan salah. Ya, hidup ini kan disuruh senang, disuruh gembira, bahagia, maka bahagia itu hukumnya wajib. Sampai di setiap adzan berkumandang itu ada ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Sini adanya masih pakai hayya 'alal falah. Ya sampai bilang rene terus agaknya diganti. Annyeonghaseyo. Hayya 'alal falah itu artinya kan ayo bahagia, diulang 2 kali. Ayo bahagia. Dan bahagia itu nikmat. Nah, ini banyak orang yang salah. Bahagia itu nikmat, dan nikmat itu nggak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda banget. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Ya, untuk bisa membedakan antara nikmat dengan enak, kan nikmat itu nggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu sakit, kadang-kadang nikmat itu capek, kadang-kadang nikmat itu payah. Tapi terasa nikmat nggak harus enak. Menurut sampean, makan di restoran mewah dengan makan di tengah sawah, enak mana? Di tengah sawah. Anjir potong aku gak tahu nanti. Serba salah. Ya memang salah beneran. Bukan serba salah. Aku tadi kan nanyanya enak mana.
Mana? Kalau bicara enak, ya jelas enak di restoran mewah daripada di tengah sawah. Dan tadi jawabnya kok di tengah sawah, nggak pernah ke restoran mewah. Kalau bicara enak, jelas enak makan di restoran mewah. Menunya lebih lengkap, lebih spesial, harganya aja lebih mahal. Tapi bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Meskipun makan di tengah sawah, kalau suasana hati tenang, nggak mikirin utang, nggak ada beban, nikmat. Walaupun menunya sederhana, nggak ada lauknya. Bener. Nikmat. Pokoknya cuma sego karo sambal kecap tok plus sate. Itu nikmatnya Masya Allah. Dulang-dulangan sampai bojone, padahal awake capek habis kerja, kotor campur lemah. Ditungguin bojo dulang-dulangan sampai bojone, ndak mikir utang. Nikmat loh itu. Lah yang di restoran mewah menu lengkap harganya mahal, tapi kepikiran utang. Kadang saya oleh romploan nyendok yang ketiga, so kesel. Gara-gara cuma dengar orang batuk, lah suaranya persis wong sing diutangi. Kesel. Itu makanya nikmat dengan enak itu beda. Tidur di spring bed dengan tidur di spring kriet jelas lebih enak di spring bed. Mentul. Yang di spring kriet ya kadang mau tidur aja bisa gegere kesepet, kalau paku, kriet. Tapi kalau bicara nikmat bisa jadi nikmat yang di spring kriet. Meskipun di spring kriet mau tidur itu kecepet-cepet, gegere cantol paku, begitu sok tidurnya mimpi berangkat umroh, naik pesawat, ketemu pramugari cantik, nyampe Madinah, ke Masjid Nabawi, masuk Raudhah, ziarah ke Rasulullah, nikmat, jalan-jalan ke kebun kurma. Ya, tapi kan tidurnya nikmat. Ayo, meskipun mimpi, kan nikmat tidurnya. Jalan-jalan di kebun kurma, di sana makan bakso, minumnya es teh, seruput-seruput, ngelilir gak kok iler. Nah, yang tidurnya di spring bed tadi mendut, begitu sok tidur, mimpinya dibergi gendruwo. Ayo mimpi digergiti garangan. Itu enggak nikmat gitu loh. Makanya kalau tadi Ustaz Syihab bilang saya dibilang capek, payah ya jujur capek. Kemarin baru tur Kalimantan ya. Mulai Jambi, Kalimantan Selatan, daerah Tanah Bumbu, daerah Tanah Laut, daerah Banjarmasin, langsung nyambung ke Balikpapan, nyambung ke Berau, 8 hari. Pulang langsung ada jadwal 3 hari itu satu hari 3-4 jadwal. Malam Senin saya harusnya kan berangkatnya hari Ahad ke sini. Tapi karena hari Ahad itu Ahad Kliwon yang saya nggak bisa meninggalkan agenda rutinan, makanya saya ke panitia, saya bisa tapi berangkatnya harus Senin karena Ahad sampai malam Senin itu ada rutinan yang tidak bisa saya tinggalkan, 10.000 jamaah lebih nggak bisa saya tinggalkan. Dan itu alhamdulillah setiap Ahad Kliwon malam Senin lagi udah berjalan mulai 2010, jadi udah 15 tahun lebih, alhamdulillah bisa istiqomah. Tapi saya nggak perlu diviral-viralkan, udah viral. Kan belum ada yang viral, saya udah viral. Bahkan belum ada HP Android, masih HP ungkal itu. Ulhuaile itu udah mendunia. Zaman itu untuk bisa viral susah loh zaman itu. Susah zaman itu. Masih jadul, teknologi masih belum secanggih ini. Kalau sekarang pengen viral gampang, maju satu, idonono. Jamin nggak sampai 5 menit langsung viral. Kalau maju siji aku hantem langsung viral. Saya ini pengen viral gampang. Nah terus malam Senin itu saya masih kegiatan sampai ya banyak tamu juga. Pagi terus berangkat ke bandara, nyampe sini ya kayak gini. Kayak saya bilang capek nggak, Pak? Ya kalau saya ngomong nggak capek ya bohong.
capek ya kesel. Tapi saya senang, saya merasa nikmat, saya merasa bahagia. Soalnya aku oleh Duit. Gimana ini? omonganmu kok Oke. bener. Yang awi ini gini. Jadi ya oleh dulur namanya. Dulur ya, dulur. Amin. Dulur, konco. Ini larang. Konco karo duit itu lebih penting. Duit. Makanya akeh tukaran ambek konco ya gara-gara duit. Akeh gegeran ambek konco ya gara-gara duit. Jadi konco karo duit lebih penting. Duit. Ayo saya coba pikir duitmu akeh. Wis pakai duitmu. Tapi gak duwe konco balas. Uripmu ijen dhewean. Mau apa? Ayo mbok kaya apa duitmu? Betul mungkin. Uripmu ijen gak duwe konco, duitmu sak pirang-pirang. Percuma. Ayo. Tapi meskipun sampean gak duwe duit, koncone akeh. Nek tepak susah, tepak repot, akeh sing nulung. Nggih napa mboten? Nggih. Mulane konco karo duit iku luwih penting. Duit. Konco nyung gak wae. Lah mau sampean gak usah ngomong nggih. Coba tak jelasno maneh pesan. Ya, sehat gak utang. Sama nih loh misalnya duitnya sama tak pirang-pirang terus gak berseri saking akeh banyak banget duitmu wes tapi gak punya konco sama sekali gak duwe konco urip ijen dhewean mau dipakai apa duit percuma duit tak kaya gak duwe konco nah sekarang sama gak di duit tapi koncone akeh ya sampean susah sampean repot ya akeh sing bantu akeh sing nulung soalnya koncone akeh nggih napa nggih nggih makane konco karo duit luwih penting konco. Duit aku coba teko. Angger sing diake wong gendeng. Terus aku iso ketularan. Ya itu loh, jadi barokah bahagia itu nikmat. Nah, jadi semua saya yakin pengen bahagia. Ya, walaupun sementara yang saya hadapi masih wajah-wajah penuh masalah. Tapi loh, kabeh wong mesti pengen bahagia. Saya itu jujur melihat semangatnya jenengan-jenengan apalagi di liburan kali ini padat banget kegiatannya tapi Allah itu adil liburan dikasih hujan tiap hari itu maknanya lah sama ngomong ngaji maksudnya kumpul-kumpul buat hal-hal yang positif makanya dibikin hujan terus liburan itu kan teguran dari Allah sebenarnya iya. Ngomong terang kondisinya itu paling sekolahmu sekarang. Wong sudah ini kadang masih ada yang pencolotan. Ini aktivitasnya sampean masya Allah luar biasa. Ini aja event yang besar kemarin ada ngaji bareng Gus Ikdam, terus ngaji bareng Denny Cakna. Nyanyi. Ya itu ya bisa diambil ilmunya apa saja. Belum lagi yang kesenian dan sebagainya capek sampai tadi siang. Saya itu nggak bisa membayangkan betapa aktivitas kayak ngono sampai saya tetap semangat luar biasa. Dan kebetulan saya di yang terakhir kaluman koret-koretan ini. Jadi sampai selimpok kabeh. Wingi Maria Biar. Jadi bareng karo saya wis kali limpok ya. Tapi subhanallah info yang saya terima di masjid-masjid di Korea ini udah mulai dulu sudah alhamdulillah biasakan ngaji kitab itu yang harus dilestarikan terus diistiqomahkan ngaji kitab penting banget penting sekali terus ngaji kitab bahkan saya sempat kasih saran kasih usul kalau bisa jangan hanya teori praktek ya praktek dasar kemudian wudhu yang benar seperti apa sholat yang benar bagaimana soalnya orang sholat itu mentul jadi gak jelas rukuk itu sekali semua ngisor yang rukuk itu sekali ono mana sing sekali dhuwurnya ngomong kaya barang padahal Allah itu gaya aturan bentuk tubuh manusia itu ukuran sholat
Makanya epek-epek tangannya sama niki dekok, dengkulnya sama niki mentol. Ayo sakmene kaya dengkulnya kabeh lah mentol, telapak tangannya mesti lah dekok. Nah, sing mentol-mentol iku gandengane sing dekok. Telapak ini Ini sama. Pikiranmu tak anten. Aku serius. Makanya dengkulnya sampean niku digawe mentol, telapak tangan iki digawe dekok. Iki pasangane sama nek ruko iku sing mentol iku oleh nonang sing dekok plek, nanti posisinya bisa membentuk sudut 90 derajat plek ini mau tuh jongkrok aman. Makanya kalau dalam kitab fikih posisi ruko yang benar itu kan misalnya di atas punggung sampean itu dikasih papan itu nggak sampai jatuh, jadi posisinya kepala dengan punggung itu sejajar. Misalnya ditaruh papan di situ, papannya nggak sampai jatuh. Dan yang misalnya yang dipegang itu paha, kan jadi ini, kayak ono papan nggak melorot. Atau yang dipegang misalnya di bawah lutut, mata kaki sampai mata kaki gini, kan melungkernya di tadi. Wong sholat itu posisinya posisi gagah, relaksasi progresif. Oh, gak ngerti kan? Ngerti potongannya SDM. IQ-nya di bawah standar. Nah ini penting ini. Jadi Ustadz Siap, mohon maaf. Sak praktek kayak ngono-ngono sholat kan belum tepat. Tumak ninah kadang nggak ngerti sih aneh. Makanya ini perlu, menurut saya perlu praktek. Ubudiyah, terus bahasan ini kaya lah. Sama nggak usah mikir hati negara itu gini. Kalau utekmu itu, oleh kerja sing temen, sing apik, ibadahnya dilakoni saya. Nggak usah aneh-aneh teman. Aku kudu mikir sing aneh-aneh. Bukan wilayah saya ngapain. Makanya saya itu orang yang paling apa ya. Kalau ada persoalan apa, ada kasus apa, cari di medsos kalau ada tanggapan Anwar Zahid kali rono. Kan kadang ada orang yang begitu ada kasus, ada masalah langsung menanggapi menurut saya. Akhirnya terus memberi fatwa. Astagfirullahaladzim. Botil-botil memberi fatwa. Iya kan? Coba kalau saya cari, ono kasus opo, ono masalah opo cari. Saya sering dimintai fatwa kayak fatwa, dimintai pendapat jenengan gimana, tanggapan jenengan gimana. Saya nggak pernah mau, bukan wilayah saya. Paling yo nek waya ceramah yang genjelengi ngono ae, kosong boga menontonnya. Di wilayah saya di situ kok. Ngapain? Nah wes saiki yo masa sama nih nggak ngerti. Oke, kita sih. Sekarang kasih resepnya bahagia, ya? Iya. Resepnya bahagia. Soalnya kabeh semua kita pengen bahagia. Tapi bahagia itu ternyata ya harus diperjuangkan, harus diikhtiari. Banyak orang yang tertipu. Thalabul ghina fi kasratil amwal, wal ghina fil qanaah. Rata-rata orang itu pengen kaya. Yang di hadapan saya ini adalah orang-orang yang pengen kaya, betul? Betul. Sama itu lagi gak pengen sugih, gak kira ketakraan tuh Korea. Sampean jauh-jauh ke sini itu ya karena pengen kaya. Pengen kaya. Rata-rata orang itu pengen kaya. Semua. Kalau ada orang bilang, melarat ya wis gak apa-apa, malah enak, malah enteng, uripe gak kakean tanggungan. Iku wong ngempet iku. Asli ngempet. Rata-rata orang pengen kaya. Cuma banyak yang salah memahami. Dikira kaya itu kalau banyak duit, banyak harta, itu dianggap kaya. Kalau sedikit harta, sedikit duit, dianggap tidak kaya. Itu salah besar. Definisi kaya itu kan orang yang merasa cukup itu kaya. Definisi kaya sesungguhnya kan orang yang hidupnya merasa cukup. Definisi miskin yang sesungguhnya itu orang yang hidupnya selalu merasa kurang, itu miskin. Kaya itu orang yang merasa cukup. Miskin orang yang merasa kurang. Nah sekarang ada orang yang
hartanya banyak, duitnya banyak, tapi dia gerangsang, merasa kurang, miskin itu sesungguhnya. Ada orang yang harta dan duitnya sedikit, tapi dia merasa cukup, ya itu orang kaya. Ketika hati sampean merasa cukup, sejak saat itu sampean menjadi orang kaya. Makanya nek wong tuwa biyen iki ngomong, sugih wong melarat iku mergo nrimo, melarate wong sugih iku mergo gerangsang. Ana wong ketoke melarat tapi atine nrimo, sugih wong iku. Ana wong ketoke sugih tapi atine gerangsang, rumangsa kurang, melarat itu. Gini ya, rezeki yang dikasih Allah ke kita itu hanya sedikit. Masih banyak yang belum dikasihkan Allah ke kita. Yang dikasihkan Allah ke sampean itu baru contoh, baru uji coba. Jadi sampean dikasih rezeki sama Allah itu diuji coba. Gimana ini jadinya? Kalau bagus, dilanjut itu rezeki, kasih tambah, kasih tambah, kasih tambah. Tapi kalau diuji coba kok ternyata gak tepat, jadi elek, di-stop sama Allah. Itu diantara makna la in syakartum lazidannakum. Awakmu tak kei rezeki, kok awakmu syukur, hatimu seneng, cocok, dadimu apik, tak tambahi. Jadi Gusti Allah ngono. Padha karo sampean misale ngekei jajan nang adike sampean. Adike sampean saweneng, telap entek, adikku saweneng. Meneh tak kei maneh. Allah yang ngono. Iki ana wong tak kei rezeki kok saweneng, wong apik, tak kei maneh. Ngono jare Gusti Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Awakmu tak kei rezeki kok kufur, kok gak cocok, dadimu kok rusak. Ya wis tak stop. Sama ngekei jajan nang adik sampean. Lho kok adik sama malah ngamuk jajane diorat ada disakiti. Ya gak kira sama ngekei maneh. Padha Gusti Allah yang ngono. Nah, sekarang tugasnya sampean itu kan mancing rezeki sing gurung dikekno nang sampean. Sing dikekno sampean ki sing uji coba. Oleh sampean dadine apik, dikasih yang lebih baik, lebih baik. Tapi nek dadine elek, ya di-stop ambek Gusti Allah. Di-stop. Makanya gimana supaya yang belum dikasih itu segera dikasihkan ke sampean. Itu kan tugasnya sampean. Nah, gue tak kayak resep. Nek gak cukup ya kapan-kapan mudah mana. Suwan iki. Suwan. Nah, gimana masalah rezeki modelnya terus sebuah mangat. Gue dhisik umur rezeki gue gak cuma duit toh. Itu loh. Dan sekarang yang kedua dulu. Talabur rahata fi kathratil a'mal walakin ar-raha fil iqtisad. Orang itu pengen hidupnya ayem enteng, kakakean beban. Nah, anggapannya orang merasa hidup enteng itu kalau banyak usaha, banyak bisnisan. Wah, aku punya bisnis ini enteng lah uripku. Misalnya aku punya bisnisan ini dari satu bisnis dapat income-nya sekian. Dari bisnis yang satu lagi income-nya sekian, iso inilah enteng, dikira gitu. Salah. Hidup enteng ayem itu al-iqtisad, hidup sederhana. Kalau pengen hidupnya itu enteng ayem, hiduplah sederhana. Itu al-iqtisad itu sederhana. Ya, orang itu semakin banyak bisnisan, semakin banyak usaha, dikira semakin enteng, semakin berat. Banyak orang yang salah itu. Mau desa-desa itu ngono. Duwe sawah 2 hektar, 2 hektar sekali panen dapetnya 15 juta. Ini duwe sawah 10 hektar enteng murid. Dikira sawahnya tambah ombo tambah enteng, tambah abot. Lihat wong sing sawah ombo digarap dhewe. Rupane nganti kaya gero-gero. Lho ya bener itu. Ono di duit tuh ono sapi, jarene cek mekar. Itu ganteng sapi ini karo wong. Kalau pengen hidup kita enteng dan ayem, hidup sederhana ikhtisar. Sederhana dalam segala hal. Sederhana itu artinya tidak berlebih-lebihan.
apa ya basa Jawa ya. Sederhana iku urip apa anane, itu sederhana. Napa urip napa? Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Orang itu nggak akan celaka, nggak akan susah, nggak akan menderita kalau tahu kadar dirinya, kalau tahu kadar kemampuan dirinya. Orang itu nggak bakal rusak, nggak bakal celaka, nggak bakal menderita. Kalau mau hidup opo anane, ojo ngoyo, ojo ongso, ojo neko. Disuruh hidup apa adanya, hidup sederhana. Sederhana ini perintah agama, termasuk dalam hal beribadah. Beribadah itu kita disuruh sederhana, beragama itu disuruh sederhana. Beragama itu enggak boleh tasaddud, makso itu enggak boleh. Pertentangan itu enggak boleh sebenarnya. Wong prinsipe waliyatalattof. Ono sing modele pertentangan. Katanya kalau enggak mau pertentangan enggak jihad katanya. Katanya kalau rainya nggak sangar itu nggak dianggap mujahid, nggak dianggap jihad. Kalau nggak berani mencemooh, mengkafir-kafirkan dan sebagainya, itu sederhana. Beragama itu juga disuruh sederhana. Sampai yang mentang-mentang kadung gelem sholat tahajud mulai habis isya sampai subuh. Untung jadi beli-beli butut goblok corekal. Untung jadi beli-beli butut goblok corekal. Mulai habis isya sampai subuh tahajud, itu juga nggak baik. Awake sampeyan yang duwe hak untuk istirahat, keluarga sampeyan juga punya hak. Itu namanya over. Gak kira tenang, gak kira ayem. Kalau pengen bahagia itu hidup sederhana. Mulane puasa itu sederhana. Mentang-mentang gelem poso langsung ngebleng telung dino telung buni. Enggak boleh malah. Gue paham enggak ini iki omongane. Paham ya? Paham. Sederhana. Makanya menghadiri acara pesta kondangan apa ya, berpakaian yang bagus, tampilan yang bagus, tapi ya sederhana apa adanya.